Sekali lagi selamat bertemu dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung melalui Zoom dan juga live stream dalam acara ibadah kita. Pada saat ini kita bersyukur dapat memiliki kesempatan indah untuk dapat berbakti kembali. Seperti biasa kita akan mendengarkan satu lagu pujian dan kemudian doa buka untuk acara ibadah kita akan dibawakan oleh Saudari Silvana Masih Londa. Silakan, Dek. Boleh deh. Nanti kedupkan deh. Oke. Thank you, deh. Kita tentunya bersyukur pada keluarga besar Onsu ya, karena Onsu yang telah membawakan satu lagu yang begitu indah. Ya, mari kita merenungkan kata-kata daripada lagu tersebut dan biarlah supaya kita dapat selalu dekat dengan Tuhan. Baik, kita akan mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh Saudari Silvana Masih Londa. Silakan, Ci. Baiklah, kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada saat yang indah ini Tuhan, kesempatan yang Kau sudah berikan bagi kami yang ada di New Jersey maupun yang ada di Indonesia ataupun dimanapun kami semua berada pada saat ini Tuhan, kami yang ada di Zooming maupun yang ada di live streaming. Kami datang kepadamu Tuhan berterima kasih oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan sehingga kami boleh berkumpul pada saat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Bapa di dalam surga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan agar roh suci-Mu dapat menjadi bagian bagi kami semua Tuhan, sehingga apa yang kami dengarkan sebentar itu dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan biarlah tabiat kami yang belum berkenan di hadapan Tuhan dapat diubahkan, dan kami boleh datang lebih dekat lagi, lebih setia lagi datang kepada
kepada Tuhan, dan kami boleh bersedia pada hari Maranatha. Bapa di dalam surga, memberkati juga akan Pendeta Stephen Rantung yang akan membawakan pekabaran, pembahasan pelajaran sekolah Sabat. Biarlah Tuhan asingkan dia, apa yang dia akan bawakan sebentar itu Tuhan, bukan dengan kepintarannya, tetapi berasal daripada Tuhan, dan apa yang dia bawakan itu berguna di dalam kehidupan kami dan menjadi bagian dan berkat bagi kami semua. Berkati kami sepanjang acara ini Bapa, dan alat-alat yang digunakan pada saat ini kiranya Tuhan akan memberkati, tidak ada gangguan apapun ataupun cuaca yang dapat menghalangi akan ibadah kami pada malam hari ini. Kami serahkan semuanya ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Ampunkan dosa kami yang begitu banyak Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak pada Saudari Silvana Masilonda yang sudah mendoakan acara kita, dan dia juga sempat singgung tentang cuaca karena sedikit lagi memang di New Jersey ini akan ada hujan yang katanya cukup lebat, tapi ya kita tentunya tidak mudah-mudahan tidak ada masalah dari acara ibadah kita pada saat ini. Baik, saudara-saudara sekalian, seperti biasa kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Saya pikir kita akan bahas tentang ular, tapi saya lupa lihat bahwa kita saat masih berada di hari Selasa ya, bersembunyi dari Tuhan. Jadi pertanyaan daripada Ketua Yohanes Tilaar itu akan kita coba bahas besok malam ya, tentang apa yang terjadi dengan ular, dan berhubungan dengan manusia juga kita akan bahas nasib manusia setelah mereka bersembunyi dari Tuhan. Itulah pelajaran yang akan kita sambung ya, pelajaran pada malam hari ini. Kita akan lihat ada sambungannya pada hari Kamis nantinya. Baik, lanjut langsung saja ke pelajaran kita yang bersembunyi dari Tuhan ya, hiding before God. Mereka, apa yang telah terjadi? Kita sudah sering mendengar kisah ini, tapi mungkin kita akan lihat kembali pelajaran kita saat ini ya. Bacalah Kejadian 3 ayat 7 sampai 13. Mengapakah Adam dan Hawa merasa perlu bersembunyi dari Tuhan? Ya, mengapakah Tuhan mengajukan pertanyaan, di manakah engkau? Apakah Tuhan tidak tahu sampai Tuhan harus bertanya seperti itu ya? Di manakah engkau? Dan bagaimanakah cara Adam dan Hawa berupaya membenarkan perilaku mereka? Kejadian 3 ayat 17 sampai 13 katakan, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Coba kita lihat. Tadi malam kita sudah mempelajari bagaimana pada saat setan berbicara tentang Allah, dia tidak berbicara tentang Tuhan Allah. Ya. Dan juga pada saat Hawa, setelah dia mulai berbicara dengan setan, dia juga tidak lagi menyebutkan Tuhan Allah. Yahweh Elohim itu hilang ya dari kata-kata yang diucapkan oleh setan maupun oleh Hawa yang kemudian kita lihat seperti seakan-akan telah memihak kepada apa ya, setan. Tetapi pada saat Tuhan mencari kembali manusia, coba kita lihat kalimat diulangi terus-menerus. Tuhan Allah, Tuhan Allah. Tuhan yang tetap memiliki umat-umat perjanjiannya. Tuhan yang tetap memiliki apa? Kasih terhadap umat-umatnya yang bahkan sudah berdosa sekalipun. Inilah satu tema ya. Kita seringkali berpikir, aduh Tuhan itu sudah jauh dari kita. Tuhan sudah tidak lagi memperdulikan kita. Tuhan telah melepaskan penjagaannya. Tuhan telah melepaskan kasihnya bagi kita. Tapi coba kita lihat pada saat manusia pertama sekalipun, ya Adam dan Hawa. Pada saat mereka bersalah sekalipun, Tuhan Allah, ya Yahweh Elohim itu muncul dan selalu mencari mereka. Itulah ya, ini satu poin yang saya ingin kita tekankan tentang kata Tuhan Allah ya. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ya, apa dia tidak tahu? Pelajaran kita nanti akan jawab ya. Lalu ia menjawab, manusia itu menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, ya. Karena aku telanjang. Ya, dia takutnya bukan karena dia telah makan buah, tapi karena dia telanjang. Nanti kita akan lihat poin ini sangat penting untuk kita selidiki ya. Aku takut bukan karena aku telah makan buah, karena aku telah melanggar firman-Mu, tapi karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Sebab itu aku bersembunyi. Lalu ayat 11, firman Tuhan Allah ya. Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Tuhan bertanya. Tuhan pada saat kita lihat pada saat dia bertemu dengan manusia yang berdosa, dia tidak bilang, aku tahu kemahatauanku itu sudah menyatakan bahwa kamu telah buat ini, kamu telah buat itu. Tapi Tuhan tidak begitu. Dia menyelidiki dan dia ingin bertanya kepada manusia. Ya, dia bertanya supaya manusia itu mengeluarkan, menyadari kesalahannya. Ya.
Dia bertanya, Tuhan bertanya terus, apakah engkau makan? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Lalu manusia itu menjawab, ya, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Kalau saja kau tidak tempatkan dia di sisiku, aku nggak telanjang, aku nggak akan malu, aku nggak akan takut. Tapi dia tekankan, ya, perempuan yang engkau, dia perempuan dan Allah kamu telah tempatkan, maka kamu yang salah. Dengan kata lain, ya, ujung-ujungnya Allah yang salah di sini, ya. Jadi perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kalau saja engkau tidak tempatkan dia di sisiku, maka aku nggak begini, Tuhan. Nah, kurang lebih begitu, ya. Ayat 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu. Ya, Tuhan tidak bilang apa, ya? Adam, saya tahu apa yang terjadi, kamu udah bohong nih. Tuhan diam, ya. Tapi itu menyatakan bahwa Tuhan tahu apa yang telah terjadi, apa yang telah Adam lakukan itu bukan sesuatu yang di-approve oleh Tuhan. Ya, Tuhan tidak bilang apa-apa lagi kepada Adam. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jadi masih pertanyaannya, apakah yang engkau perbuat? Lalu jawab perempuan itu apa? Bukannya apa yang aku perbuat, tapi ular itu yang memberdayakan aku, maka kumakan. Jadi ada deflection, ada diversion. Kita akan pelajari nanti apa itu deflection, diversion, ya. Jadi itulah yang telah terjadi, ya. Jadi setelah mereka berdosa, Adam dan Hawa merasa telanjang karena mereka kehilangan pakaian kemuliaan mereka. Kalau saja mereka tidak berdosa, maka seluruh umat manusia itu nggak perlu susah payah untuk apa, ya, beli-beli pakaian, nggak perlu susah payah untuk beli-beli ukuran baju yang pas dan lain sebagainya. Kenapa? Karena pakaian kemuliaan Tuhan itu yang akan menutupi kita semua. Pakaian kemuliaan Tuhan, ya. Itulah pakaian yang mencerminkan hadirat Tuhan. Ya, mencerminkan hadirat Tuhan, bukan hadirat manusia. Manusia saat ini pada saat kita tidak pakai pakaian, waduh, itu bukan hadirat Tuhan, hadirat hati kita yang muncul kemudian, ya. Kalau melihat orang yang tidak berpakaian, tapi pada saat itu pakaian kemuliaan Tuhan itulah yang menampilkan hadirat Tuhan. Kita bisa lihat ayat-ayat ini, ya. Nah, tapi gambar Tuhan telah dipengaruhi oleh dosa. Kata kerja membuat, ya, pada saat mereka dalam frase mereka membuat cawat, sejauh ini diterapkan hanya untuk Allah pencipta, ya. Kenapa? Karena bahasa Indonesianya nanti kita akan selidiki, ya. Bahasa Indonesianya mereka membuat cawat, tapi bahasa Inggrisnya they make covering for themselves. Mereka membuat penutup bagi diri mereka sendiri. Nah, di dalam Alkitab yang menutupi segala sesuatu, Allah yang menutupi dosa, Yesus yang menutupi kesalahan dan pelanggaran kita, itu ditujukan bukan manusia yang menutupi sesuatu. Manusia itu hanya apa, ya? Tidak melakukan hal tersebut, itu adalah satu tindakan Allah yang menutupi, yang membuat penutup, yang membuat cawat, itu artinya membuat penutup, yang menutupi itu adalah pekerjaan ilahi. Tapi itulah, ya. Jadi disinilah pada saat manusia membuat cawat atau membuat penutup bagi diri mereka sendiri, mereka seakan-akan menggantikan Sang Pencipta. Itulah pelajaran kita katakan, seolah-olah mereka menggantikan Sang Pencipta ketika mereka berusaha menutupi dosa mereka sendiri. Nggak bisa, saudara, ya. Sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga. Kita menyembunyikan bangkai, selihai mungkin kita menyembunyikan bangkai, baunya kelihatan, baunya akan apa? Tercium juga, ya. Jadi seolah-olah mereka mencoba untuk menggantikan Sang Pencipta ketika mereka berusaha menutupi dosa mereka. Suatu tindakan yang dicela Rasul Paulus sebagai kebenaran melalui perbuatan. Tidak bisa. Kita tidak bisa lakukan hal tersebut, ya. Tapi ketika Tuhan mendekat, ketika Dia menanyakan kepada mereka pertanyaan retorik artinya pertanyaan yang apa, ya? Tuhan bukan tidak tahu dan membutuhkan jawaban, bukan. Pertanyaan retorik adalah pertanyaan yang diberikan supaya kita akan apa? Mengakui kesalahan kita, ya, mengakui pelanggaran kita. Di manakah engkau? Nanti kita akan pelajari, ya, tambahan kita, arti lebih jauh dari kata di manakah engkau. Pertanyaan retorik ini, di manakah engkau? Pertanyaan yang sama yang akan ditanyakan Tuhan kepada Kain. Di manakah adikmu Habel? Waktu tahun lalu, emangnya aku jaga adikku? Lalu apa kata Tuhan? Aku mendengar suara. Jadi bukannya Tuhan tidak tahu, Tuhan mendengar suara, ya, dari tanah, yang suara dari istilahnya, ya, suara daripada Habel. Jadi Tuhan tahu, ya. Itulah pertanyaan yang sama yang akan ditanyakan Tuhan kepada Kain dalam Kejadian 4 ayat 9. Tentu saja pelajaran kita katakan Tuhan tahu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Pertanyaannya itu diajukan untuk kepentingan orang yang bersalah.
untuk membantu mereka menyadari apa yang telah mereka lakukan, dan pada saat yang bersamaan untuk menuntun mereka pada pertobatan dan keselamatan. Sejak manusia berdosa, Tuhan selalu bekerja untuk keselamatan dan penebusan mereka. Pelajaran hari Kamis menarik sekali ya. Wah, kenapa? Seringkali orang bertanya, "Waduh, Tuhan itu jahat ya, kejam ya. Kenapa dia harus hukum Adam dan Hawa, hukum itu ular dan lain sebagainya." Tapi coba kita akan pelajari ya. Sesungguhnya itu bukan hukuman, justru itu adalah penebusan. Ya, seakan-akan kutukan kepada Adam dan Hawa itu seakan-akan itu hal yang apa ya? Tuhan balas dendam kepada mereka yang tidak mendengar suara Tuhan. Tuhan marah kepada mereka. Tidak. Hari Kamis kita akan lihat itu sesungguhnya adalah apa ya? Rencana keselamatan dan penebusan Tuhan yang terbaik yang dapat terjadi kepada Adam dan Hawa ya. Jadi sejak manusia berdosa, Tuhan telah bekerja untuk keselamatan dan penebusan mereka. Faktanya, seluruh skenario mencerminkan ide dari keputusan investigasi penyelidikan yang dimulaikan dengan hakim yang menginterogasi pelaku kejahatannya, kejadian 39, untuk mempersiapkan si pesakitan yang bersalah itu menerima hukuman. Tetapi Tuhan melakukannya juga untuk mendorong kepada pertobatan yang pada akhirnya akan membawa kepada keselamatan. Kejadian 3:15. Ini adalah motif yang terlihat di seluruh Alkitab. Betul, seakan-akan Tuhan apa ya? Tuhan dapat melepaskan penjagaannya sampai kita harus apa? Menderita. Ya, tapi kita lihat itu adalah ada apa? Motif keselamatan pada saat Tuhan membiarkan kita. Ya, kadang-kadang kalau kita tidak dibiarkan, kita tidak akan selamat. Tapi justru karena kita dibiarkan, justru melalui apa yang terjadi kepada kita dalam tanda kutip bencana tersebut, justru kita selamat. Justru itulah yang membawa kita kepada keselamatan. Jadi pada awalnya, pelajaran kita katakan, pada awalnya seperti yang biasa terjadi pada orang berdosa, Adam dan Hawa sama-sama berusaha menghindari Tuhan. Menghindari Tuhan bukan hanya mereka menghindari Tuhan, tapi menghindari pertanyaan Tuhan. Menghindari apa yang Tuhan nyatakan kepada mereka. Nanti kita akan lihat ya. Mereka mencoba menghindari Tuhan secara fisik, tapi juga secara psikologis atau secara emosional. Mereka mencoba menghindari tuduhan dan berusaha untuk menyalahkan orang lain. Terhadap pertanyaan Tuhan, Adam menjawab bahwa itu karena wanita yang Tuhan berikan kepadanya. Lalu Hawa menuntunnya untuk melakukan dosa. Hawa yang telah menyebabkan dia berdosa. Itu salahnya. Dan itu artinya ujung-ujungnya Allah yang salah. Kamu yang telah tempatkan dia, seperti saya katakan tadi. Dan bukan kesalahan daripada Adam. Ya, bukan kesalahan Adam. Hawa menjawab bahwa ular yang menipunya. Dan kata kerja Ibrani nasya, memperdaya dalam Kejadian 3:13, berarti memberi orang harapan palsu. Jadi ular ini memperdaya, ular ini memberikan harapan palsu kepada saya Tuhan ya. Memberi harapan palsu dan membuat mereka percaya bahwa mereka melakukan hal yang benar. Jadi seakan-akan salah itu ular, bukan saya. Dan Adam menyalahkan wanita itu, mengatakan bahwa dia memberinya buah. Dan tentunya ada kebenaran dalam pernyataan itu. Betul, Hawa yang memberikan buah. Dan Hawa menyalahkan ular, mengatakan bahwa ular itu yang memperdaya, memberikan harapan palsu. Ada harapan benar, ada kebenaran juga dalam hal itu. Tetapi pada ujungnya, pada akhirnya, mereka berdua bersalah. Pelajaran kita katakan, mencoba menyalahkan orang lain atas apa yang telah mereka lakukan. Yang kita sendiri lakukan, tapi kita salahkan orang lain. Ya, mengapa begitu mudah bagi kita untuk jatuh ke dalam perangkap yang sama? Nah, ini satu pertanyaan yang kita akan coba jawab di akhir tambahan pelajaran kita. Tapi mari kita lihat kembali. Mari kita lihat kembali kejatuhan manusia. Ya, kenapa sampai Adam dan Hawa itu jatuh? Ya mungkin dapat kita katakan kejatuhan itu karena dari pandangan mata, apa yang dilihat mata, apa yang diingini oleh mata. Ya, mata yang jahat, Alkitab saya sudah pernah bahas itu waktu lalu ya. Berbicara tentang mata yang jahat, tapi sesungguhnya itu bukan berbicara tentang mata. Karena ada yang mengontrol mata, yaitu apa? Hati. Ya. Karena dari mata turun kemana ya? Dari mata turun ke hati. Dan itu yang kita lihat dari Kejadian 3:6. Perempuan itu melihat dengan matanya bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Di matanya sedap. Lagi pula pohon itu menarik hati. Karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Nanti kita akan lihat ya. Banyak pertanyaan. Loh, itu ada waktu Hawa dicobai apa dia sendirian? Tapi ayat ini katakan apa ya? Suaminya itu bersama-sama dengan dia. Nanti kita akan lihat ya.
Ya, tapi bukan sekarang ya. Jadi kita akan lihat apa betul saat dicobai hanya Hawa yang dicobai. Kalau firman Tuhan ya seakan-akan di sini, tapi kalau kita lihat pena inspirasi ya, menyatakan Hawa itu sedang apa ya? Berjalan sendirian. Jadi sudah saya jawab ya pada saat ini. Jadi tapi pada saat itu setelah dia ambil, tentunya dia bawa kepada suaminya. Dan itulah bersama-sama dengan dia apa? Suaminya memakannya, ya, suaminya memakannya. Anyway, sedap kelihatannya, delight to the eyes. Itu dari bahasa Ibrani ta'awah, ya, ta'awah, sedap kelihatannya, delight, enak kelihatannya, ya, sedap kelihatan dan menarik hati. Dari kata desirable, jadi hati yang tertarik dari apa yang kita lihat itu dari bahasa Ibrani hamat, ya, hamat. Dan ini kata yang sama yang digunakan di dalam Kejadian 3 ayat 6 ini, menarik hati ini juga digunakan pada saat Alkitab berbicara yang mengingini keinginan hati. Ya, jadi dengan kata lain, boleh dikatakan, lagi pula ayat dari Kejadian 3 ayat 6 katakan, lagi pula pohon itu menarik hati, artinya pohon itu apa? Diingini oleh hatinya. Diingini oleh hati daripada Hawa, ya, menarik hati. Tawat, hamat maksud saya, hamat ya. Covet, mengingini. Dan inilah yang menjadi apa ya? Menjadi kata yang sama digunakan di dalam Keluaran 20 ayat 17 berbicara tentang hukum yang ke-10 ya. Hukum yang ke-10 berbicara firman Tuhan yang ke-10, Keluaran 20 ayat 17, jangan hamat, jangan menarik hati, jangan memiliki hati yang tertarik ya terhadap rumah sesamamu, jangan memiliki hati yang tertarik. Hati yang mengingini rumah sesamamu. Jangan memiliki hati yang tertarik kepada apa? Istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jadi milik orang lain itu menarik hati kita. Itulah arti daripada kata mengingini, covet, hamat tersebut. Dan kenapa hukum yang ke-10 ini ditempatkan yang terakhir ya? Nggak ada lagi hukum ke-11 ya. Kenapa ini yang ke-10 ini berbicara tentang hamat tersebut, mengingini. Kenapa? Karena kalau ada hal-hal yang terlupakan, kalau ada hal-hal yang terlupakan dari hukum yang pertama sampai hukum yang ke-9, semuanya itu dicakup di hukum yang ke-10, saudara. Ya, semua yang tidak ada hal-hal lainnya, tapi itu hal-hal lainnya, dosa-dosa lainnya itu, tapi ada muncul dari dalam hati kita, maka itu sudah apa? Itu sudah menjadi dosa yang mendapat apa ya? Tercakup di dalam hukum yang ke-10. Dan bukan itu saja. Jika ada, saya pertama ya, kalau ada dosa-dosa yang tidak sempat mungkin disebutkan ya, mungkin Anda bisa pikirkanlah apa saja. Itu dicakup dalam apa? Ujung-ujungnya itu kena di hukum yang ke-10. Berikutnya, hukum ke-10 ini seringkali menjadi motivasi orang-orang yang melanggar hukum yang pertama sampai hukum yang ke-9. Banyak orang bersinah karena keinginan hatinya. Banyak orang membunuh karena dia ingin mengambil milik orang lain. Banyak orang berdusta karena ada yang dia ingini, kelepasan dirinya atau apa. Jadi mengingini diri, yang mengingini ya, atau hal-hal yang menarik hati kita, itu menjadi hukum yang terakhir, hukum ke-10. Karena itu dapat menjadi motivasi atau alasan orang-orang berbuat dosa. Ya, alasan orang-orang berbuat dosa. Tidak heran banyak penulis Alkitab seperti William Penn, bukan penulis Alkitab ya, yang Penn State University dimulai oleh William Penn ya. Dia katakan bahwa mengingini, covetousness is the greatest, yang paling monster yang paling besar itu adalah mengingini, as well as the root of all evil. Akar dari segala apa? Akal dari segala kejahatan. Namun walaupun dia ini yang paling monster, yang paling besar, yang terbesar, walaupun ini adalah akar daripada segala kejahatan, ya, walaupun itu yang, tetapi banyak orang tidak mau mengakui. Mungkin banyak di antara kita tidak merasa, karena ini kan masalah hati. Hati kita itu, Alkitab berbicara, hati kita itu dapat jahat sekali. Hati kita itu dapat melawan kenyataan yang sesungguhnya terjadi dari dalam diri kita. Oh, saya ini pendeta yang baik, nah, saya yang benar, saya lebih benar dari orang lain. Hati kita bisa berdusta kepada kita. Dan itulah sebabnya banyak orang yang tidak menyadari bahwa ini adalah the greatest monster. Ya, ada seorang imam Katolik atau juga teolog ya, Francis Xavier sebagai imam Katolik, dia seringkali apa ya, mendengar orang yang father ya, imam, saya sudah minggu ini saya telah berdusta, minggu ini saya telah mencuri, minggu ini saya telah buat ini, saya buat itu. Tapi dia katakan apa? Francis Xavier ini katakan, saya mendengar orang-orang yang mengakui dosa mereka.
Tapi tidak ada seorang pun yang datang kepada saya untuk katakan, Imam atau Bapak, saya telah mengingini, saya memiliki dosa mengingini. Dia bilang tidak pernah. Umumnya orang-orang hanya apa ya? Melihat dosa-dosa itu sebagai satu tindakan nyata yang mereka buat, mengambil milik orang lain, bersinah dengan istri orang lain. Tetapi mereka tidak melihat. Ya ada orang mungkin mengingini istri orang lain, mengingini istri orang lain, tapi dia tidak bersinah dengan wanita tersebut. Ya, dia bilang, saya kan belum nggak bersinah, yang saya kan cuma ada di hati, jadi nggak berdosa dong itu. Tapi sesungguhnya itu sudah menjadi apa? Sesungguhnya itu sudah menjadi dosa. Ya, mengingini. Dan seperti pelajaran kita, saya sudah sering ulangi ya, bahwa dosa itu satu proses. Dosa itu satu proses yang dimulaikan dari dalam hati. Saya mengingini istri orang lain, saya mengingini suami orang lain. Lalu ujung-ujungnya itu dosa itu dapat menjadi apa? Persinahan dari bentuk fisik. Tapi sesungguhnya kita sudah bersinah dari dalam hati kita terlebih dahulu. Dan itu sudah dosa. Dan itu Alkitab katakan sudah dosa yang harus kita apa ya? Harus kita akui. Tapi inilah ya, manusia memiliki dosa yang mengingini, covetousness ya. Dia melihat buah pohon itu menarik hatinya. Dikatakan apa ya? Menarik hatinya. Dan inilah dikatakan pada saat hati kita itu harus selalu kita uji. Ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berwaspadalah terhadap segala ketamakan, segala covetousness, segala hamat, ya, segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Apa yang kita inginkan. Bukan tergantung. Jadi covetousness. Ya. Dan tidak heran, Filipi 4 ayat 11-12. Kita sudah menghafal. Kita sudah sering hafal. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oh, kita seringkali berpikir kekuatan untuk jadi pelari, kekuatan untuk jadi presiden ini, untuk jadi pemimpin ini, dan lain sebagainya. Tapi ini kekuatan untuk apa ya? Merasa puas. Itu bukan berbicara tentang kekuatan untuk jadi atlet olimpiade atau untuk menjadi ketua uni, ketua divisi, ketua daerah. Tentu saja bisa dapat di situ ya. Tetapi ayat Filipi 4 ayat 13 yang sudah kita hafal itu merujuk kepada apa? Kekuatan untuk hidup dalam keadaan apapun, dalam kaya atau miskin. Ya, gaji masih rupiah atau gaji dolar, dapat cukup di dalam Tuhan. Nggak perlu ingin-ingin hati milik orang lain ya. Filipi 4 ayat 11-12 katakan, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Kenapa? Dalam hal kelimpahan atau kekurangan, Tuhan memberikan apa? Kekuatan kepadaku. Jadi bayangkan, banyak sekali pohon di Taman Eden sudah diberikan untuk mereka. Tapi tetap yang satu aja itu mau aja diambil ya. Satu saja yang dilarang itu yang manusia ingin lakukan. Yang dilarang justru ingin dilakukan ya. Yaitu ya aku dan kita lihat akibat apa kira-kira akibat kejatuhan manusia. Ada 3. Yang pertama adalah manusia yang merasa malu. Mata yang sekarang terbuka melihat ketelanjangan mereka. Firman Tuhan dalam Kejadian 3:7 katakan, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telah telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat apa? Membuat cawat. Ya, membuat cawat. Ya. Dan mata yang terbuka ini, ya, setan itu nggak juga bohong betul-betul. Ya. Dia sudah memprediksikan juga mata mereka akan terbuka. Ya. Ya. Seperti prediksi setan, Kejadian 3:5, setan katakan apa? Oh, kamu tidak akan mati. Lalu ayat 5-nya katakan apa? Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang apa ya. Yang jadi ini mata mereka terbuka. Mata mereka terbuka, tapi masalahnya ini mereka itu bukan Allah. Kalau Allah yang matanya terbuka, dia tahu baik dan jahat, tapi dia tidak akan pernah berbuat jahat. Tapi kalau manusia, mata kita terbuka, kita tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Biarpun sejarah berbicara tentang diktator-diktator dunia yang hanya membuat susah umat manusia, tetap saja itu terulang kembali. Kenapa? Karena manusia itu matanya itu jahat. Bukan berarti dia pada saat orang melihat Hitler, lalu dia akan tidak lagi apa bertindak seperti Hitler. Zaman sekarang, saat ini sekarang saja banyak yang katakan Presiden Putin itu bertindak seperti Hitler ya. Dengan kata lain. Kenapa? Karena manusia tidak pernah bisa melakukan seperti Allah yang mengetahui baik dan jahat, lalu hanya melakukan yang baik. Manusia apapun bisa tetap melakukan hal yang jahat, walaupun dia tahu itu
bukan sesuatu yang harusnya dia lakukan. Tapi itulah manusia ya, manusia yang jahat ya. Lalu berikutnya, apa yang terjadi pada saat setelah mata mereka terbuka? Maka mereka bersembunyi di antara pepohonan. Ya. Bukan hanya mereka menyematkan cawat mereka itu dari daun pohon ara, tetapi mereka bersembunyi di antara pepohonan. Kejadian 3 ayat 9. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Jadi pohon-pohon itu menjadi apa ya? Alat supaya tidak terlihat, supaya dia bersembunyi di balik pohon-pohonan. Ya. Jadi untuk supaya tidak terlihat, makanya seringkali orang pacaran itu di balik pohon-pohonan gitu, supaya tidak terlihat. Gitu. Tetapi sesungguhnya pohon-pohonan itu bukan untuk bersembunyi. Pohon-pohonan itu telah diciptakan supaya kita lihat, saudara-saudara. Ya, cukup menarik. Kenapa mereka harus bersembunyi di pohon-pohonan, bukan bersembunyi di balik batu? Ya, cukup menarik. Kenapa? Karena firman Tuhan menyatakan bahwa pohon-pohon itu bukan untuk supaya manusia tidak terlihat, supaya manusia melihat pohon, ya, memandang pohon yang melihat mereka, bukan manusia yang bersembunyi di balik pohon. Tapi itulah ya, Kejadian 29, sebelum berdosa dikatakan apa? Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon yang dari bumi yang menarik, ya, dan yang baik untuk dimakan buahnya. Nah, kata yang menarik bahasa Inggrisnya pleasing to the eyes, yang menarik mata, yang menarik untuk dilihat. Jadi salah satu fungsi pohon itu adalah apa? Untuk dilihat, menarik sekali. Ya, kalau saya lebih suka kalau cuti itu pergi ke alam bebas. Kenapa? Karena saya dan istri saya suka sekali melihat pohon-pohon besar, kecil dan lain sebagainya. Waduh, indah sekali, tenang sekali kita hidupnya kalau bisa melihat pohon-pohon ya. Dan itulah fungsi yang Tuhan berikan. Pohon itu untuk apa? Untuk dilihat, untuk dinikmati keindahannya, untuk memikirkan Tuhan, bukan untuk sembunyi pada saat kita bersalah atau membuat kesalahan ya di balik pohon ya. Tapi itulah manusia yang apa ya? Merasa malu karena ketelanjangan. Ya. Sebelum kita pindah kepada poin kedua, akibat kejatuhan, kita melihat kata ketelanjangan. Saya sudah sempat singgung itu lalu ya. Mereka melihat ketelanjangan mereka ya. Sebenarnya telanjang itu sudah diungkapkan di dalam sebelum mereka apa ya, jatuh dalam dosa. Ya. Sebelum mereka jatuh dalam dosa, Kejadian 2:25, ayat 25. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, mereka keduanya telanjang. Tetapi mereka tidak merasa malu. Sebab apa? Ketelanjangan mereka ditutupi oleh kemuliaan Allah. Jadi pada saat mereka telanjang sebelum berdosa, orang hanya melihat Allah. Tapi setelah berdosa, orang melihat bukan lagi Allah. Pada saat orang lain telanjang, kita lihat orang yang telanjang itu bukan kita lihat Allah. Waduh, yang kita lihat keinginan hati kita, hamat kita yang untuk macam-macam dengan orang yang telanjang tersebut. Itulah maksud ketelanjangan pada saat manusia jatuh dan sebelum jatuh di dalam dosa. Dan hati-hati ya. Kenapa? Karena saya sudah sebutkan waktu lalu, penyebab kemuliaan Allah itu hilang. Ya, kita harus akui, ada yang telah menyebabkan kita telah kehilangan kemuliaan Allah, yaitu apa? Di tengah-tengah ketelanjangan sebelum jatuh dalam dosa, dan setelah jatuh dalam dosa adalah kecerdikan ular. Ya, adalah kecerdikan ular. Dan kata cerdik itu kalau Anda lihat, konsonan dalam bahasa Ibrani itu sama konsonannya. Ya, ada ayin, ya, dan seterusnya ya. Arum, ya, bedanya cuman dia punya apa ya? Bedanya cuman dia punya vowel, ya. Jadi kecerdikan setan menyebabkan saudara dan saya dapat kehilangan kemuliaan Allah, dapat menjadi telanjang. Ya, hati-hati dengan kecerdikan setan. Ya, kita jangan pikir wah saya ini kuat pendeta, saya ini nggak akan setan nggak bisa ada setan putar yang mau putar-putar saya, nggak ada. Saya pasti kuat. Hati-hati, jangan pernah bilang seperti itu ya. Setan itu jauh lebih cerdik daripada saudara dan saya. Tapi itulah. Jadi poin pertama. Kejatuhan manusia menyebabkan manusia itu merasa malu. Yang kedua, menyebabkan manusia merasa bersalah. Tapi kita lihat bagaimana cara bersalahnya itu. Coba kita lihat. Ada benarnya, ada tidak benarnya merasa bersalah. Apa yang dimaksudkan pendeta? Mungkin Anda bertanya. Kenapa? Mereka merasa bersalah tetapi tidak secara langsung mengakui kesalahan atau dosa yang telah mereka buat. Mereka mengakui tapi apa? Deflect. Ada yang dipindahkan sedikit. Ya. Deflection, diversion, ya. Apa maksudnya? Oke, mari kita lihat ya. Tuhan datang untuk bertanya. Nah, kalau Anda membaca, saya sudah pernah bahas waktu lalu. Tuhan itu pada saat dia menghakimi orang di dalam Kejadian 11, orang di lembah Sinar mendirikan menara Babel. Tuhan tahu apa yang mereka buat kan? Tapi apa yang terjadi? Tuhan turun untuk melihat apa yang mereka buat. Kenapa? Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang suka untuk melihat secara langsung dalam bahasa manusianya. Untuk menyelidiki.
untuk menyelidiki. Itulah sebabnya Tuhan datang. Tuhan tahu apa yang Adam dan Hawa buat dalam kematawan Tuhan, ya. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Bagaimana? Coba lihat ya. Mereka sudah dipanggil, mereka sudah berhadapan dengan apa? Berhadapan dengan Tuhan. Kok Tuhan masih mau tanya, di manakah engkau? Ya. Kan mereka sudah dipanggil tuh. Mereka sudah apa? Tuhan sudah berfirman kepada mereka. Tuhan sudah tahu dan mereka sudah mendengar suara Tuhan. Tapi kenapa Tuhan masih bertanya, di manakah engkau? Nah inilah ya. Hati-hati. Jadi jangan Anda langsung pikir, waduh kenapa Tuhan harus tanya-tanya, di manakah engkau? Apa Tuhan itu nggak maha tahu itu sampai mesti tanya-tanya kepada Adam? Enggak, ini makanya tadi pelajaran kita katakan ini pertanyaan retorik, ya. Pertanyaan retorik. Nah, kata memanggil itu adalah bahasa di pengadilan, ya, called. I'm being summoned. I'm being called. Kayak saya dipanggil di pengadilan. Artinya saya dipanggil untuk menghadap, untuk mengajukan atau mendapatkan, memberikan pertanggungan jawab saya di pengadilan. Itulah sebabnya kata dipanggil, summoned, ya bahasa Inggrisnya, dipanggil pengadilan, ya dengan kata lain. Ya. Dia Tuhan memanggil. Lalu di manakah engkau, itu pertanyaan retorik. Kenapa? Karena manusia sudah tahu di mana mereka. Tuhan sudah tahu di mana mereka. Tuhan sudah berbicara kepada mereka. Artinya pertanyaan retorik ini maksud Tuhan adalah apa? Kata di manakah engkau artinya keluar. Ya mungkin mereka masih bersembunyi, ya. Di manakah engkau, mereka masih kayak main petak umpet, tapi Tuhan tahu di mana mereka dan suara mereka didengar oleh Tuhan, ya. Keluar dan jelaskan apa yang telah terjadi. Itu dengan kata lain. Keluar dan jelaskan apa yang terjadi. Tuhan Allah bertanya, apa jawaban manusia? Apa jawaban Adam? Ya. Adam menjawab, Kejadian 3:10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telah makan buah yang kau larang itu, Tuhan. Apa itu yang dia bilang? Aku menjadi takut karena aku telah berdosa melanggar firman-Mu. Tidak. Aku menjadi takut karena aku telanjang. Mestinya kalau dia telanjang bukan takut, dia malu, saudara, ya. Kalimat yang dia gunakan itu apa? Malu, bukan takut, ya. Tapi inilah dia gunakan kata apa? Takut yang tidak nyambung dengan apa, ya? Telanjang. Sebab itu aku apa? Sebab itu aku bersembunyi. Dan betul, ada kebenaran-kebenaran yang dia nyatakan. Dia tidak salah. Dia bilang dia telanjang. Betul, dia nggak bohong gitu, ya. Tetapi dia tidak seluruhnya benar karena dia tidak mengakui kesalahan yang sesungguhnya dia telah buat. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dari sejak semula? Apa penyebab utama sampai mereka telanjang? Telanjang itu hanyalah akibat dari satu apa? Satu perbuatan. Ya. Telanjang itu adalah akibat dari satu perbuatan. Tapi Adam ingin melakukan apa yang dikenal dengan istilah deflection. Deflection, dia mencoba mengalihkan, diverting, ya, mengalihkan dari dosanya kepada akibat daripada dosa itu. Gantinya berbicara tentang dosa, dia sekarang berbicara tentang akibat daripada dosa. Fokusnya adalah telanjang, saya telanjang Tuhan. Bukan jadi fokusnya, saya telah berdosa melanggar firman Tuhan, tidak. Telanjangnya saya, itu yang jadi fokusnya dia. Dia tidak mengakui dosanya, tetapi menyatakan apa yang telah terjadi setelah ia apa? Berdosa. Dan dia merasa bersalah karena apa? Karena telanjangnya. Bukan karena bersalah karena dosa, tapi karena dia telah telanjang. Ya. Dia telah telanjang. Itulah. Ya, dia merasa apa? Bersalah. Ya. Dia merasa malu pertama, mata yang terbuka melihat telanjangan. Mereka kemudian merasa bersalah. Ya. Tapi tidak secara langsung mengakui kesalahan atau dosa yang telah mereka buat karena melakukan deflection, diversion. Ya. Oh, ini bukan kesalahan saya, ini kesalahan anggota saya itu. Nah, seringkali kita pikir itu. Kita nggak mau lari, orang Manado bilang mau lari bea, melari dari tanggung jawab. Dan yang ketiga dan yang terakhir, menyalahkan satu sama lain, melepaskan tanggung jawab pribadi kepada orang lain. Tuhan Allah bertanya, Tuhan Allah dalam kasih-Nya, dari kita lihat pada saat Tuhan datang kepada mereka. Tuhan bertanya, Tuhan masih bertanya. Pada saat dikatakan Tuhan Allah bertanya, ya dengan kata atau Tuhan bertanya, itu Tuhan masih menganggap mereka itu sebagai anak-anaknya. Kejadian 3:11 katakan apa? Firman-Nya. Siapakah yang memberitahukan kepadamu? Fokusnya Allah itu kepada si Adam, ya, bahwa engkau telanjang, engkau yang telanjang. Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang? Engkau makan itu. Aku sudah memberikan perintah. Aku sudah memberikan perintah kepadamu, engkau jangan makan, tapi engkau telah makan. Fokus Tuhan itu kepada engkau, Adam. Tapi Adam jawabannya apa? Apa yang dia katakan? Pada saat Tuhan fokus Tuhan kepada, Adam, apa yang telah terjadi? Fokus pada Adam, dia jawab, perempuan.
Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku Tuhan. Dialah yang memberi dari buah itu, buah pohon itu kepadaku. Maka apa? Maka aku makan. Wow. Dan kemudian Hawa juga demikian ya, seperti kita sudah baca tadi. Deflect, divert, blaming others. Ya. Mengalihkan pertanyaan, mengalihkan jawaban dari tanggung jawab pribadi kepada orang lain. Ya. Blaming others, ya, deflection. Ya. Ada statement yang katakan bahwa deflection is a blame shifting tactic often used by narcissist. Orang-orang yang hanya narsis, orang-orang yang hanya berfokus pada diri mereka sendiri, yang tidak mau disalahkan. Ya, ada pemimpin dunia saat ini yang mereka nggak pernah mau mengakui kesalahan. Wah itu salah orang lain. Jangan pernah bilang I'm sorry. Waduh itu nggak benar itu. Jangan. Ya, jadi hati-hati ya. Kalau kita fokus kepada diri kita sendiri, maka kesalahan-kesalahan itu kita tidak akan pernah akui, kita limpahkan kepada orang lain. Ya. Deflection allows a narcissist to move the focus away. Orang narsisis yang melakukan deflection, yang mengalihkan itu ya, pertanyaannya dialihkan, jawabannya dialihkan, kesalahannya dialihkan, itu apa dikatakan? To move the focus away from their bad behavior, untuk mengalihkan masalah mereka sendiri, sikap yang salah diri mereka sendiri kepada orang lain. Terhadap bad behavior, and redirect, dan mengalihkan kesalahan itu kepada sesuatu yang mereka katakan atau lakukan yang tidak sehubungan. Masalahnya kan Tuhan sedang bertanya, apa kamu makan buah? Tapi yang dia jawab apa? Yang dia jawab telanjang. Jadi itu nggak terlalu relevan, ya, nggak terlalu nyambung, ya, dengan kata lain. Supaya apa? Mencoba untuk confuse kita, untuk membuat kita pusing mungkin kata lainnya. Make you feel bad about yourself and absolve themselves from having to take responsibility for their bad behavior. Jadi Tuhan, ini perempuan ini Tuhan, dia yang buat, kan? Engkaulah yang tempatkan dia di sisiku. Padahal dia sendiri sudah makan, Adam itu sendiri yang sudah makan. Tapi dia alihkan kepada orang lain yang ujung-ujungnya deflection dan diversion ini ujung-ujungnya tujuannya adalah supaya Tuhan, aduh sorry Adamnya, aduh sorry saya sudah telah tempatkan wanita ini, aduh saya minta maaf lah ya, nanti udahlah saya buat yang bagus lagi ya. Seperti begitu kan. Mau ujung-ujungnya mau supaya Allah yang akan apa ya? Allah yang minta maaf sama dia, gantinya dia mengakui kesalahannya sendiri. Tapi itulah ya. It is always easy, ya. Paulo Coelho katakan, gampang sekali untuk menyalahkan orang lain. Kita dapat sepanjang umur kita menyalahkan dunia, aduh kenapa dunia kita begini, kenapa Allah ini begini, kenapa ini. Tetapi sesungguhnya kesuksesan atau kegagalan kita itu adalah masalah yang kita lakukan sendiri, atau urusan atau tindakan yang kita lakukan sendiri. Nah ini dikatakan oleh orang dunia ini, tapi firman Tuhan juga sudah katakan. Yakobus 1 ayat 13 sampai 14 katakan, sampai 15 katakan apa? Apabila seseorang dicobai, seperti Adam dan Hawa ya, dicobai, janganlah ia berkata pencobaannya itu datang dari Allah. Pencobaan itu tidak datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang ya, akan dicobai, yang akan dicobai oleh setan seperti Adam dan Hawa. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan terpikat hatinya, apa? Hatinya terpikat kepada keinginan yang dia sudah lihat. Seperti Hawa, dia lihat, dia ingin. Keinginannya sendiri. Dan ia diseret dan terpikat olehnya. Ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Tapi puji Tuhan, pelajaran kita hari Kamis, kita akan melihat nasib manusia ini. Ya. Kita melihat bagaimana Tuhan, ya, yang harusnya maut itu datang kepada Adam dan Hawa dan kepada kita semua umat manusia. Tetapi kita lihat bagaimana penebusan dan keselamatan itu telah Tuhan sediakan. Itulah pelajaran kita untuk hari Kamis. Saya mengundang kita semua untuk bersama-sama nantinya juga ya. Setelah besok kita akan belajar tentang nasib ular. Kita akan melihat nanti pada hari Kamis nasib manusia. Kiranya kita menyadari bahwa tidak ada kehendak Tuhan untuk jauh daripada kita. Poin pertama, Tuhan akan selalu mencari kita. Ya. Tuhan akan selalu mencari. Tapi adakah kita mengakui kesalahan-kesalahan kita? Adakah kita meminta maaf kepada Tuhan? Gantinya membuat apa ya? Alasan-alasan menyalahkan orang lain yang ujung-ujungnya menyalahkan Tuhan? Adakah kita tetap memiliki iman bahwa Tuhan Allah kita, Allah perjanjian kita adalah Allah yang selalu ingin agar saudara dan saya selamat.
Kiranya ini menjadi satu keyakinan kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, sekali lagi terima kasih banyak saudara-saudari sekalian yang masih bersama-sama pada saat ini. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan. Pak Mami, silakan. Pelajarannya cukup bagus, sangat bagus sekali. Karena itu sudah menjadi karakter manusia. Saya teringat seorang pemimpin negara, dia masuk ke penjara. Dia tanya, kenapa kamu di sini? Semua mengatakan, oh saya sebenarnya tidak gini, saya begini. Cuma ada satu orang bilang, iya, karena saya melakukan itu, maka saya berada di penjara. Pemimpin negara katakan, oke, kamu keluar dari penjara. Yang mengakui kesalahan yang keluar, yang tidak akui tetap berada di dalam penjara. Dan inilah kita manusia. Sering kita yang melakukan kesalahan, tapi kita selalu berusaha mempersalahkan yang lain, bukan menutupi kesalahan kita sendiri. Tapi ini pelajaran sangat penting, bahwa yang bersalah adalah kita sendiri, kita harus akui, jangan mempersalahkan yang lain. Thank you, bagus. Terima kasih, puji Tuhan. Om Rain, ingin tambahan Om Rain? Ya, terima kasih banyak Pendeta. Apakah dengan menyematkan atau membunuh binatang untuk dipakaikan kepada Adam dan Hawa itu sudah termasuk upacara Ka'bah, ya kan? Kira-kira begitu. Dan ya, itu saja Pendeta. Ya, saya akan coba nanti menjawab Om ya, nanti pada hari Kamis ya, nasib manusia, karena kita akan lihat itu akan berhubungan dengan apa yang Tuhan telah lakukan untuk apa ya, keselamatan manusia, ya, penebusan manusia. Dan salah satu yang dapat kita lihat seperti yang Om katakan tadi ya, itu adalah bahwa Tuhanlah yang pertama-tama mungkin telah menyembelih binatang yang pertama ya. Ya, saya tidak tahu, nanti saya akan coba selidiki juga dari pena inspirasi apakah itu di hadapan Adam dan Hawa ya, domba tersebut yang pertama supaya ada pakaian diberikan. Nanti kita akan lihat bersama pada hari Kamis. Terima kasih Om Ren, pertanyaan yang sangat bagus yang tidak bisa saya jawab saat ini. Nanti hari Kamis Om Ren. Ya, saya tidak siap untuk jawab maksud saya. Baik, jika tidak ada lagi, silakan yang lainnya. Ada tambahan mungkin pertanyaan? Saya Pak. Oh Bapak Gibson, ya silakan Bapak Gibson, silakan Pak Gibson. Kami mengucap syukur karena doa kita, doa Bapak Pendeta, di mana saya yang sudah operasi tanggal 1 kemarin, hari ini sudah bisa balik pulang ke rumah. Sekalipun kemarin ada insiden di waktu operasi pertama sampai kejang-kejang, membuat kami saat itu sangat khawatir. Tapi Tuhan hari ini rencananya beliau pulang dari rumah sakit. Oke. Yang jadi amin. Bapak Hengki Tampu Bolon. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yang dengan saya dengan topik hari ini, pagi ini, waktu Indonesia, kalau Tuhan mengetahui Adam dan Hawa apa yang sudah diperbuat tadi, ya, Tuhan bertanya pada mereka berdua, berarti manusia juga tahu apa yang diperbuatnya, walaupun itu secara tersembunyi. Yang jadi pertanyaannya, kalau manusia tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupannya, apakah Tuhan tahu apa yang akan terjadi? Apakah itu buruk dan baik? Kalau terjadi akan terjadi yang buruk, kenapa tidak dicegah? Ya, terima kasih. Ya. For knowledge. Ya, jadi terima kasih banyak. Pertanyaan yang sangat baik sekali dan sangat berat sekali Bapak Gibson ya. Tapi memang seperti kita ketahui, Allah untuk menyatakan kasih-Nya, maka Dia tidak harus menjadi diktator, karena kediktatoran itu adalah lawan daripada kasih itu sendiri ya. Jadi salah satu karakteristik yang telah Allah berikan kepada manusia yang diciptakan di Taman Eden adalah karakter untuk dapat memilih, the power of choice, masing-masing kita memiliki kekuatan ataupun kuasa untuk memilih. Ya, walaupun mungkin pilihan itu pilihan itu salah, tetapi kalau kebebasan memilih itu kita miliki dan bukan kita dipaksakan untuk untuk melakukan, harus bikin A terus, nggak ada pilihan lain, nggak boleh B atau C. Itu maka Allah akan menjadi Allah yang diktator ya. Dan itulah sebabnya Allah memberikan kebebasan yang Dia berikan kepada manusia untuk melakukan apa yang manusia kehendak hatinya. Ya. Jadi kehendak hati itu sudah
sudah ada di zaman bahkan sebelum kita lihat tadi, sebelum Hawa jatuh dalam dosa, dia memiliki keinginan hati. Jadi keinginan hati itu ada, itu bukan karena dosa. Saudara-saudara, kalau kita memiliki keinginan hati itu, ya sekarang ya berdosa. Tapi pada mulanya itu adalah satu karakteristik yang Tuhan sudah miliki, yang diberikan juga kepada kita. Keinginan hati, apa yang kita, kebebasan untuk apa? Memilih. Kebebasan untuk memilih. Tetapi kita lihat bagaimana itu telah diberikan kepada manusia. Dan Tuhan, saya percaya dalam kemahatauannya dia bisa melihat kalau pilihan manusia itu yang lurus terus, makanya yang terjadi dalam kemahatauan Tuhan, kalau dia pilihan yang tidak baik, ini yang terjadi, maka ada pilihan apa ya? Pilihan manusia yang salah sekalipun, Tuhan membuat jalan keluarnya terhadap pilihan yang salah tersebut. Itulah sebabnya kalau kita belajar tulisan-tulisan Alkitab dan pena inspirasi, kita melihat bagaimana rencana keselamatan itu bahkan telah ada sebelum manusia jatuh ke dalam dosa sekalipun. Jadi dengan kata lain, Allah memiliki plan A dan plan B-nya. Ya, Allah memiliki plan A dan plan B. Itulah kemahatauan Allah. Ya, yang dapat saya lihat, yang dapat saya simpulkan berdasarkan ayat-ayat mungkin saya tidak sempat sebutkan pada saat ini kepada Bapak Gibson ya. Ayat-ayat firman Tuhan yang menyatakan bagaimana rancangan-rancangan Tuhan itu adalah selalu atau hanya untuk yang apa? Yang baik yang dapat terjadi kepada umat manusia. Seperti mungkin Yeremia 29 ayat 11 yang sering kita ulang-ulangi. Tapi itulah ya. Jadi Allah tidak merancangkan yang mencelakakan umat manusia. Tidak. Ya. Kalau kita lihat pelajaran hari Kamis, walaupun manusia yang telah memilih oleh keinginan hatinya untuk tidak menurut firman Tuhan, tetapi Tuhan tetap memberikan apa? Jalan keluar. Tuhan telah memberikan jalan keluar. Dan kita akan lebih mempelajari tentang jalan keluar yang untuk menjawab lebih lanjut pertanyaan Bapak Gibson itu pada hari Kamis nanti. Ya. Terima kasih Bapak Gibson untuk pertanyaan. Terima kasih. Ada lagi mungkin saudari lainnya? Ibu Heni, ada? Bisa? Oh tidak ada ya. Jika tidak ada, bagaimana dari live stream, Dek? Pendeta, ada 2 pertanyaan ini dari live stream. Yang pertama dari Ibu Meti Maramis. Apakah Adam dan Hawa makan buah pohon kehidupan sebelum mereka jatuh ke dalam dosa? Dan nama Adam itu diberikan oleh siapa dan apa artinya Adam? Ya. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Kita tidak melihat bagaimana ada ayat Alkitab yang menyatakan bahwa manusia itu telah memakan buah kehidupan, buah kehidupan dari pohon buah kehidupan. Kita tidak melihat apa ada tulisan seperti itu, tapi itu memang diberikan dan itu akan memberikan kehidupan yang kehidupan yang kekal, dengan kata lain, kehidupan yang kekal. Tetapi saya percaya bisa saja Adam sudah makan juga buah tersebut, tetapi dosa yang kemudian terjadi yang menyebut dia makan lagi buah pengetahuan baik dan jahat, apa yang dilakukan oleh Adam dengan memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu menggagalkan buah kehidupan tersebut. Telah menggagalkan. Dan bukan itu saja, mungkin dia pada saat kalau manusia terus-menerus yang sudah berdosa, mungkin kalau dia tetap memiliki akses seperti kita sudah pelajari waktu lalu ya, Kejadian pasal 3, kita akan lihat bagaimana mereka tidak boleh lagi masuk ke dalam taman Eden tersebut. Kenapa? Karena di taman Eden itu masih ada buah pohon kehidupan tersebut. Kenapa? Kalau mereka masih terus memiliki akses, maka mungkin mereka akan terus memiliki umur yang semakin panjang. Oleh sebab itulah, bukan mungkin, tapi itulah yang Tuhan katakan, supaya jangan mereka memiliki kehidupan kekal pada saat mereka terus akan mengambil kembali setelah mereka berdosa. Jadi kemungkinan mereka sudah makan, Alkitab tidak katakan, kemungkinan mereka tidak makan atau belum makan karena masih baru. Mungkin saya tidak tahu berapa jaraknya antara manusia yang berdosa dengan dengan hari Sabat dan apakah itu hari Minggunya atau hari Seninnya dan lain sebagainya. Saya tidak berani berspekulasi dalam hal itu. Tetapi kalaupun mereka telah memakan buah pengetahuan, buah kehidupan dari pohon kehidupan itu, maka itu telah digagalkan dengan buah pengetahuan baik dan jahat atau keberdosaan mereka yang telah terjadi pada saat itu. Mudah-mudahan ini dapat menjawab pertanyaan Ibu Meti Maramis ya. Terima kasih banyak untuk pertanyaan tersebut ya. Baik, ada lagi yang kedua? Silakan. Dari Bapak Freddy Lewis katanya, apakah Hawa yang memetik buah itu atau ular yang memberikan kepada Hawa dan Hawa kepada Adam? Kalau ayat Alkitab firman Tuhan katakan dia mengambil ya. Firman Tuhan cukup saya percaya di ayatnya yang manusia saya percaya ya ayatnya adalah bahwa dia yang mengambil ya.
lalu dia memberikan kepada apa ya? Dia memberikan kepada suaminya ya. Dia mengambil. Jadi oke. Ayat dari Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya itu dan dimakannya dan diberikannya juga kepada apa? Suaminya. Kalau kita lihat pelajaran kita tadi malam ya, tadi malam, setan tidak ajak dia untuk ambil. Setan tidak ajak dia untuk ambil. Itu adalah hasil otomatis tindakan dari yang setan lakukan adalah menguasai hatinya. Itu saja kita sudah lihat ya pelajaran kita juga tadi malam. Setan hanya menguasai hatinya, kemana arah hatinya. Karena dari arah hati, prosesnya ujung-ujungnya buah itu Hawa sendiri ambil. Walaupun setan dia silakan ambil dong Hawa. Nggak perlu bilang. Dengan kata lain ya, ujung-ujungnya Hawa sendiri ya, sesuai dengan Kejadian 3 ayat 6, Hawa sendiri yang mengambil buahnya lalu memakannya. Mudah-mudahan ini sudah menjawab pertanyaan tadi ya. Terima kasih saudara yang sudah bertanya, baik yang dari Zoom dan juga dari live stream. Masih ada lagi? Jika tidak ada, mungkin kita akan masuk ke bagian yang kedua. Ya, kita tentunya dapat membawa dalam doa ya keluarga-keluarga yang bersyukur mungkin ya. Tadi seperti tadi malam ya, ada doa-doa syukuran dan juga mungkin doa bagi keluarga yang berduka. Tadi malam setelah acara saya mendengar berita bahwa kakak daripada saudari Lucy Lalaki Soputan, saudari Nietzsche, kalau nggak salah ya, apa betul saya mengeja namanya, Nietzsche Soputan telah Tuhan izinkan untuk beristirahat. Mari kita mendoakan keluarga besar Soputan yang dalam keadaan duka pada saat ini. Lalu tentunya kita juga akan mendoakan keluarga daripada pendeta muda Tulus Nenggolan ya, atau keluarga Nenggolan Tutupoli, yang Ibu Nenggolan Tutupoli yang saat ini dalam keadaan sakit di Sacramento ya, kita doakan beliau dan juga terus doakan kesembuhan saudara Hengki Tampu Bolon, saudara Billy Wulur. Ya. Baik, ada lagi saudara lainnya silakan. Ya, ada lagi mungkin yang dapat memberikan hal lain, dapat pokok-pokok yang dapat kita doakan dari Zoom yang dapat saya lihat, ada kira-kira? Jika tidak ada silakan yang dari live stream deh. Om Didi ada minta agar ayahnya sedang sakit, pendeta. Ya, kita mendoakan juga ya, kita mendoakan Om ya, Sebedius yang dalam keadaan sakit pada tanggal, saya kalau tidak salah tanggal 16 April ini, beliau sudah akan memasuki usia yang ke-90 tahun. Ya, kita berdoa agar Om Sebedius tetap diberikan kekuatan dari surga, ya dapat sehat, dan anak-anak dan cucu-cucu dapat merayakan ulang tahunnya yang ke-90 pada tanggal 16 April nanti. Kita mendoakan hal tersebut ya. Baik. Ada lagi saudara lainnya, Dek? Lalu ada silent request dari keluarga Lilis Rumah Horbo dan juga dari Tante Sylvia Abutan. Lilis namanya siapa, Dek? Lilis Rumah Horbo. Ibu Lilis saja ya, dan Tante Sylvia ya, Ibu Sylvia. Iya. Oke. Jika tidak ada lagi, mari kita saat ini bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena kembali pada malam hari ini kami dapat mempelajari pelajaran tentang keadaan pada saat manusia setelah mereka memilih untuk tidak menurut Engkau, apa yang telah terjadi akibat daripada kejatuhan mereka, Tuhan. Kami lihat bagaimana mereka merasa malu dan bersalah dan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Kami berdoa, Tuhan, kiranya apa yang sudah terjadi kepada Adam dan Hawa ini dapat terhenti untuk tidak terus terjadi dalam kehidupan kami masing-masing. Pada saat kami melakukan kesalahan, biarlah Engkau, Roh Kudus-Mu, membisikkan kesalahan tersebut dalam diri kami untuk menyadarkan kami akan kesalahan tersebut, dan gantinya kami menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi atau siapapun. Kami dapat membawakan diri kami untuk dapat diperbaharui, untuk dapat dibenarkan dan disucikan kembali oleh-Mu, Tuhan. Biarlah kami tidak menyalahkan orang lain, tapi hanya melihat pengampunan yang dapat Tuhan berikan pada saat kami menyadari kesalahan tersebut dan membawa permohonan kami untuk dapat diampuni kepada-Mu, Tuhan. Terima kasih atas pelajaran ini, Tuhan, dan biarlah kami dapat selalu kuat di dalam Engkau pada saat ini. Pada saat ini, Tuhan,
Kami juga datang untuk membawakan semua umat-umat Tuhan yang sudah berbakti, baik yang ada di Amerika Serikat ini, yang dari berbagai negara bagian, maupun yang ada di bagian belahan dunia lainnya, yang ada di Eropa, yang ada di Australia, yang ada di khususnya juga di Indonesia, di Malaysia, dan di mana saja Tuhan yang telah datang berbakti. Tuhan, biarlah kami semua dapat memperoleh berkat surga. Bukan oleh sebab apa yang telah hamba katakan, tetapi biarlah hanya firman-Mu saja dan Roh Kudus-Mu yang telah berbicara, yang telah mengetuk pintu hati kami semua Tuhan. Supaya kami semua yang sudah mendengarkan secara langsung pada saat ini, pagi waktu Indonesia, malam waktu Amerika, ataupun yang akan mendengarkan kembali siaran ini secara pengulangannya, kami berdoa, Tuhan, Engkau mengetahui kami semua. Engkau mengetahui kebutuhan-kebutuhan kami, dan kebutuhan kami yang terbesar adalah kebutuhan untuk selalu bersama-sama dengan Engkau, berada selalu di dalam hadirat-Mu. Dan biarlah ibadah-ibadah ini Tuhan dapat menjadi berkat bagi kami semua. Tentu saja ada usaha-usaha kegelapan, tentu saja ada kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba untuk membawa, yang untuk mengacaukan acara kami dan lain sebagainya, mencoba untuk menghalangi kami untuk mendapatkan kekuatan dari firman-Mu. Tuhan, Engkau lebih berkuasa daripada usaha kegelapan tersebut. Tuhan, kiranya Engkau dapat terus membawa kami memiliki kemenangan rohani. Karena itulah Engkau kehendaki Tuhan. Dan itulah yang kami minta daripada-Mu. Pada saat ini juga Tuhan, kami datang untuk bersyukur bersama-sama dengan Bapak Gibson atas kesehatan yang lebih baik yang telah terjadi bagi Bapak Hengki Tampu Bolon. Tuhan, kami terus berdoa bagi kesehatan, kesembuhan yang lebih sempurna. Jika ini adalah kehendak-Mu Tuhan, hanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Kami juga terus berdoa juga bagi permohonan-permohonan doa lainnya. Kami ingin terus berdoa bagi saudara Billy Wulur, masih dalam pengobatan saat ini di Penang Adventist Hospital. Kiranya jamahan surga, penyertaan surga dapat terus menjadi bagian Billy, dan dia akan selalu kuat di dalam Engkau Tuhan. Hamba-Mu juga terus berdoa bagi Om Sebedius Tuhan, yang ada di Amerika Serikat ini, yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Kami berdoa Tuhan, jika Engkau berkenan, jamahlah dia. Biarlah kemurahan itu nyata. Bukan untuk kekuatan hanya bagi Om Sebedius, bukan hanya bagi saudara Didi, saudari Modi, Pamela, dan seluruh keluarga anak-anak dan cucu-cucu daripada Om Sebedius, bagi tante juga. Tapi biarlah ini dapat menjadi satu sukacita bagi kami semua. Dapat nantinya bersama-sama di ulang tahun pada Om Sebedius pada tanggal 16 April, kami dapat merayakan penyertaan Tuhan sampai beliau telah mencapai 90 tahun. Tapi kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau mendengarkan permohonan ini, permohonan keluarga, permohonan kami semua. Bukan untuk kemuliaan kami Tuhan. Jika itu adalah untuk kemuliaan nama-Mu, biarlah itu terjadi Tuhan. Biarlah itu menjadi satu sukacita, bukan hanya bagi keluarga Sebedius, tetapi bagi kami semua Tuhan yang mendoakan Om Sebedius. Hamba-Mu juga terus berdoa bagi Ibu Tampu Bolon, Ibu Nainggolan Tutupoli Tuhan, yang ada di Sacramento. Tuhan, jamahlah beliau dalam keadaan sakit pada saat ini. Dan biarlah penyertaan surga ini akan menjadi bahagiannya. Jika beliau pada saat ini mendengarkan doa ini, mendengarkan acara ini, biarlah kekuatan rohani akan menjadi kekuatan yang membawakan kekuatan fisik bagi Ibu Nainggolan Tutupoli Tuhan. Biarlah Tuhan mendengarkan, dan biarlah ini dapat terjadi sekali lagi Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi permohonan-permohonan lainnya yang sudah dibawakan. Hamba-Mu ingin berdoa bagi Ibu Lilis Tuhan dengan permohonan pribadinya. Engkau mengetahui pergumulan Ibu Lilis, apa yang sedang dialami pada saat ini, dan kebutuhan-kebutuhan kehidupannya. Dengarkanlah Tuhan, dengarkanlah permohonan beliau tersebut. Hamba-Mu juga ingin secara khusus membawakan Tante atau Ibu Sylvia Abutan yang ada di Washington State. Tuhan mengetahui bagaimana penyertaan surga telah menjadi bahagiannya. Sukacita untuk selalu berbakti dan dikuatkan dengan firman-Mu. Engkau telah memberikan kesehatan kepadanya dengan masalah ginjal yang dia miliki di waktu yang lalu. Dan saat ini pun kami percaya apapun tantangan kehidupannya bersama dengan Tuhan. Hanya ada damai walaupun di tengah masalah kehidupan sekalipun. Dan kiranya Engkau mendengarkan permohonan-permohonannya Tuhan. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi seluruh keluarga besar Abutan Tuhan. Hamba-Mu ingin berdoa bagi saudari Debbie. Hamba-Mu ingin berdoa bagi saudari Cindy dan keluarganya, suami dan dari Cindy Abutan Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Kiranya Engkau akan selalu menyertai keluarga besar ini Tuhan. Dan hamba-Mu juga yang terus berdoa bagi umat-umat Tuhan lainnya yang ada juga di Jemaat Fisdak pada saat ini. Hamba-Mu ingin secara khusus berdoa bagi Tante Reni dan Kristi yang dalam perjalanan kembali mereka dari Indonesia. Demikian juga dengan saudari Heti Tuhan. Heti Sumilat Kaumpungan
dalam perjalanan mereka kembali dari Indonesia ke Amerika, Tuhan akan menyertai mereka. Tibakanlah mereka dengan selamat. Biarlah tidak ada gangguan-gangguan dalam perjalanan mereka, sehingga mereka dapat kembali nantinya bertemu dengan suami mereka, anggota keluarga mereka, bersuka cita bersama-sama dengan kami semua. Dan kami rindu untuk melihat Kristi, Tante Reni, dan Hetty berbakti bersama-sama di Sabat yang akan datang ini, di acara Sabat mendatang ini, Tuhan, di acara perjamuan suci. Kami rindu kembali untuk bertemu dengan mereka. Biarlah perjalanan mereka ini Tuhan akan selalu sertai. Dan pada saat ini Tuhan, hamba-Mu ingin juga berdoa bagi keluarga Soputan yang sedang dalam keadaan duka. Tuhan telah mengizinkan Ibu Nice Soputan beristirahat. Kiranya Tuhan, penghiburan dari surga dapat menjadi bagian mereka. Kiranya Tuhan akan juga memberikan penghiburan secara khusus, Tuhan. Secara khusus kepada keluarga lelaki Soputan yang pada saat ini dalam keadaan berduka. Saudari Lucy secara khususnya yang kehilangan kakaknya, Tuhan. Satu kerinduan untuk bertemu dengan Ibu Nice yang sedang diusahakan untuk pada waktu lalu untuk kembali ke Indonesia. Tapi Tuhan, itu tidak terjadi. Tapi biarlah penghiburan dari surga itu melebihi ketidakhadiran saudari Lucy di pemakaman kakaknya yang dia kasih. Biarlah Tuhan memberikan penghiburan tersebut. Biarlah kekuatan dari surga dapat menjadi bagian saudari Lucy. Dan biarlah saudara keluarga besar Soputan ini juga tetap dikuatkan oleh kekuatan dan datangnya hanya darimu. Dan juga biarlah perjalanan nantinya saudari Lucy dan saudara Angli dapat Tuhan restui dan mereka akan nantinya bertemu dengan keluarga dan menjadi kekuatan bagi keluarga besar Soputan yang saat ini masih dalam keadaan berduka di Indonesia. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi keluarga Evi dan Angel Marero Tumanung, Tuhan, dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan sertailah mereka, tuntunlah mereka, agar mereka selalu berjalan, selalu bersama-sama dengan Engkau. Hamba-Mu juga ingin berdoa secara khusus bagi saudari kekasih kami, saudari Joy Kumulontang. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan menyertai Joy dalam pekerjaan yang dilakukan, dalam pelayanan-pelayanan yang dilakukan, yang dapat dia untuk membagikan apa yang dapat dia bagikan kepada mereka yang membutuhkan dengan proyek-proyek yang kemanusiaan yang dia lakukan, yang membantu rumah-rumah sakit yang ada di mana saja yang dapat dia bantu. Tuhan, kiranya Tuhan akan memberkati segala usaha-usaha saudari Joy, dan dalam segala sesuatunya Tuhan akan menyatukan dia dengan Engkau, Tuhan. Tuhan akan membawa Joy untuk selalu lebih dekat dan lebih dekat kepadamu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Ada begitu banyak lagi permohonan-permohonan kami lainnya yang mungkin tidak sempat hamba sebutkan. Hamba ingin berdoa bagi mereka yang sudah menerima kebenaran-Mu, yang sudah dibaptiskan, seperti Pendeta Fransiskus dan semua yang lainnya, saudara anggota keluarganya. Kami berdoa. Yang masih dalam proses-proses kesembuhan, Tuhan, biarlah Tuhan dengarkan. Dan semua yang memiliki permohonan pribadi, biarlah Tuhan menjawab permohonan mereka. Karena segala permohonan ini, Tuhan, telah kami bawakan, telah hamba bawakan, hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudara-saudari sekalian yang sudah bersama-sama. Sampai bertemu besok. Kita akan membahas tentang nasib ular ya. Kita akan membahas nasib ular pada besok. Kiranya kita dapat bertemu. Tuhan menyertai kita semua. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati Anda semua. Terima kasih semua ya. Terima kasih Tante Omi juga. Bisa sama-sama. Ya, sama-sama. Ibu Shana, Ibu Erna, semua cantik. Sama-sama, Ibu Heni. Ya, terima kasih. Oh, nggak harus coba ya. Itu Heni nggak harus coba. Ada orang kalau yang miskin sampai bawa burung kekukur ya, burung merpati bisa dibawa. Orang kaya anak lembu bahkan lebih hebat lagi, lebih mahal lagi dari domba. Jadi ada klasifikasinya ya kalau kita mempelajari tentang Ka'bah. Ya betul. Burung kekukur atau merpati. Ya. Karena domba dianggap lebih gentle daripada kambing. Saya pernah pelihara domba dan kambing. Domba itu lebih kalem gitu ya. Dia nggak makan sembarangan kayak kambing atau nggak besar.